sedikit hari ini menyempatkan seharusnya kan ke sidang tapi nggak datang kan Bung. Nah, karena hari ini kan sidang, tapi kan saya tidak wajib datang lagi. Tugas saya sudah selesai. Saya hanya menunggu si botak di penjara itu aja. Hari ini hambur-hamburin duit nih Bung. Hari ini enggak, karena pegawai saya kan ada 30 orang pengacara sidang tiap hari. Jadi suka berebut mobil, ya. Kalau suka berebut mobil itu dalam arti ganjil genap. Hari ini ganjil, tahu mobil yang tersedia genap, ya kan, sehingga sering kan pegawai itu kan tidak sepopuler gua kan. Kalau gua kan biasanya karena polisi sudah kenal biasanya ya paling saling senyum-senyum gitu loh. Aku suka minta maaf gitu loh. Tapi kan kalau pegawai-pegawai bawahan kan dia masih takut dong kan. Sehingga terpaksa sering naik Grab gitu loh. Tapi dengan mobil listrik ini kan tidak perlu lagi ganjil genap. Itu dan juga dengan harga segitu Chery, nah ya, mobil Chery listrik ya, dengan harga segitu seperti mobil mewah tapi harganya harga biasa gitu, mobil biasa itu. Jadi saya pengen coba dan mudah-mudahan kalau memang bagus dalam sebulan 2 bulan ini saya akan nambah bisa tambah 5 lagi gitu loh. Ini ya. yang diimpikan Bang Hotman untuk mobil listrik nggak sih? Apa? Yang punya mobil listrik, emang dari dulu kan punya mobil listrik. Saya baru satu mobil listrik yaitu hybrid, yaitu Lamborghini itu bensin dan listrik itu. Ya itu 1200 horsepower, itu mobil Lambo terbaru yang sangat kencang walaupun saya nggak pernah nyetir kencang. Ya, itu baru itu. Selama ini belum pernah, ya. Berarti sebegitu royalnya sama karyawan, karena kadang ada sebegitu royalnya sama karyawan. Sebenarnya sih nggak royal karena pengacara itu kan tidak boleh kelihatan kere kan. Kan dia pakai jas, pakai dasi, bersidang, itu loh. Bukan itu. Jadi memang bukan karena mau agar pamer, nggak, memang mobil kelas menengah begini pantas karena mereka adalah pengacara yang bersidang. Jadi nggak mungkin udah dikasih mobil murah-murahan gitu loh. Jadi masih wajar lah. Bukan mau pamer ya. Tapi kayaknya cuma Opung dong yang memfasilitasi karyawan dengan mobil hybrid keluaran terbaru. Iya karena memang itu kebutuhan. Saya sudah kaya. Saya kaya kan dari hasil kerja mereka. Ya. Bosnya penampilannya terlalu wah dengan mobil yang super mahal. Ya pegawainya wajar lah dikasih ya minimum kelas menengah lah. Apalagi, tapi fokus utamanya itu adalah soal ganjil genap, karena tiap malam itu kan saya di WA anak buah mobil supir, saya kan di rumah ada supir 12 ya. Jadi pada nanya ternyata si ini diambil sudah di booking karena ganjil genap gitu loh. Kan itu kan mobil kan bagi dua kan. Akhirnya sebagian gak kebagian, kasihan. Kalau listrik kan tidak peduli, tidak berlaku ganjil genap. Opung selain mobil apa sih biasanya yang Opung kasih buat karyawan gitu? Kenapa? Selain mobil biasanya tuh apa sih Opung? Karyawan saya mah sudah beda-beda, ada yang sudah kelas mahal, ada yang sudah lah. Kalau pengacara kan ya udah pasti ada yang gaji super mahal, ada yang udah tergantung karirnya. Nggak bisa ngomong di sini lah. Oh. Itu asli saya nomor 1, lihat aja tasnya itu. Mana ada yang semuanya level Hermes. Itu yang si B ini asli nomor 1. Itu lihat aja pakaiannya itu. Tapi dia udah mengabdi sama saya udah 20 tahun. Ya wajar lah, ya kan? Bang, memberikan mobil Apa? listrik pada karyawan gitu. Karyawannya apakah salah satu, maksudnya karyawan yang berprestasi doang atau? Bukan, mobil ini bukan untuk dimiliki, dipakai. Tapi karyawan yang berprestasi seperti Nurbaini itu malah saya beliin Mercedes-Benz, udah milik dia. Tergantung prestasinya. Kalau Nurbaini itu kan saya nomor 1 itu dia insinyur pertanian. Kemudian saya sekolahkan dia hukum 20 tahun lalu. Dan sudah jadi pengacara senior sekarang. Itu tangan kanan saya di kantor. Sudah pengacara senior, sudah mampu jalan sendiri. Untuk itulah fasilitasnya lengkap. Dia itu bukan lagi saya pinjamin mobil, bukan mobil kantor, itu lihat aja mobilnya itu, lihat di Instagramnya Nurbaini jalan. Ya,
sudah pakai Mercedes-Benz sendiri. Ibaratnya Bang Hotman bisa sukses ini tuh karena Iya dong. kerja keras karyawan juga nggak sih, Bang? Gini loh. Mereka itu jam 7 pagi sudah ada di kamar-kamar kerja di pinggir kolam renang saya. Tiap pagi tuh. Coba sekarang tanpa saya ajarin nih, accounting gua. Challenge. Sini. Kau jam berapa tadi pagi di ke sini. Duduk aja. Ini accounting gua. Jam berapa tadi di rumah gua, di kantor gua? Kau usah Jam duduk. 6.30 6.30 pagi. setiap pagi. Tiap pagi. Setiap pagi 6.30. Ya, saya jam 4 sudah renang. Sudah kerja. Nah, dia jam 6.30, pengacara lain jam 7 udah pada bawa berkas. Ini gugatan di sini. Aku sambil renang. Roba itu gugatanmu. Aku itu kan udah kayak kalau karate udah kayak kung fu dan 5 gitu loh. Jadi dia ngomong apapun udah langsung gua nangkap. Saya bisa sambil renang sambil merubah gugatan. Ya, mereka yang kerja, aku yang menikmati miliar-miliar rupiah gitu loh. Ya, tapi kan nanti kan mereka ada waktunya, mereka pun akan menikmati seperti saya gitu loh. Itu kan semua proses. Dulu saya 5 tahun seperti itu jadi kacungnya pengacara bule. Saya 5 tahun jadi asistennya orang bule, disuruh kok ngecek tanah, disuruh ngecek ini, disuruh apa. Saya laksanakan. Kemudian hampir 10 tahun saya jadi asisten orang bule, berbagai pengacara bule. Kemudian saya dikirim ke Australia 4 tahun. Ya, di kantor pengacara terbesar. Pulang dari sana, saya jadi bosnya orang-orang bule tadi. Saya membawahi ratusan pengacara. Jadi kalau dibanding-bandingkan Firdaus sama Rasman sama saya, ya nggak cocok lah. Beda kelas. Udah gini loh. Mereka baru lulus SH, aku udah doktor, aku udah pulang dari Australia, udah pengacara internasional. Kok anak-anak kemarin begitu bocah-bocah itu mau nyaingin Hotman?